Kepuasan pertama kali kakak dapat? Kepuasan pertama kali yang bener-bener puas nih ya kayak aku ngomongin. Yang bener-bener puas ibarat dari foto ini yang bisa aku dapat, aku bisa liburan karena foto. Ini first time aku ibaratnya moto pakai kamera ya. Itu tuh gagal. Berantakan semua. Berantakan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FJ Setia. Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida di podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Dan tentunya di episode kedua kali ini kita akan berbincang oleh salah satu pemuda Bekasi yang merintis usahanya dengan karya seni fotografi. Oleh karena itu, marilah kita sambut, ini dia Syarif Klik. Kak Syarif Klik, apa kabar? Baik Kak. Oke, jadi FJ Setia, nama beliau sebetulnya aslinya Syarifudin ya Kak ya? Ya, nama aslinya Syarifudin. Tapi memang famous, dikenal dengan Syarif Klik. Ya. Kalau boleh tahu asal muasalnya nama Syarif Klik itu dari mana sih Kak? Asal muasal nama Syarif Klik itu kebetulan nama asli saya kan Syarifudin ya. Terus Klik itu panggilan dari kecil, Klik gitu ya. Terus setelah saya maksudnya senang di bidang foto, kenapa? Ibaratnya brand saya juga dipakai nama saya juga, dia Syarif Klik. Jadi kan nama Klik itu masih kayak masih bersangkut pautkan sama dunia foto. Berarti Klik itu oke gitu ya. Ya. Jadi ya udahlah. Jadi satu klik gitu ya kan? Satu klik ya. Satu, dua, tiga klik gitu ya. boleh. Jadi nggak jauh dari nama kecil juga ya, gitu. Ya aku panggilnya? Syarif aja. Kak Syarif aja ya. Oke, Kak Syarif terima kasih sudah mau bergabung di podcast Unjuk Bicara gitu ya. Kak Syarif, ngomongin seni fotografi ya kan, pasti ini adalah seni keindahan nggak sih? Betul, seni visual ya. Ya, ini passion kakak memang dari awal atau baru menemukan? Kebetulan baru menemukan di jalan. Oke, berarti berkarir dulu baru menemukan passion gitu ya? Ya, berkarir dulu sebenarnya tuh saya menemukan hobi di dunia fotografi itu nggak sengaja aja Kak. Dari kecil sampai ibaratnya sampai terakhir di 2018 itu saya tuh ngejar tuh bukan di fotografi. Tapi ada di dunia ini berarti harus cerita juga di sini saya nih ya. Boleh dong, ini terbuka ya Unjuk Bicara. Ini berarti first time saya di sini ya, saya buka-buka tentang saya. Siapakah Syarif ini sebenarnya gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya itu hobi yang dari kecil yang saya kejar benar-benar dari SD sampai momen titik lelah itu di 2018 lah Kak. Itu tuh dari kecil itu sebenarnya saya punya hobi di tarik suara. Oh iya? Jadi jago bicara dong, suara. Nyanyi. Enggak, sebenarnya apa ya? Sebenarnya tuh saya terlalu pede aja. Sebenarnya saya sadar sama ibaratnya saya tuh nggak punya kemampuan skill di bidang vokal yang mumpuni, cuma terlalu pede aja gitu ya. Akhirnya saya nemu momen titik lelah itu di 2018 dari kecil lah ya. Di 2018 lelah, akhirnya saya berpikir lah ya, kayaknya mungkin yang realistis gitu. Akhirnya di 2019 akhir baru menemukan ibaratnya belajar di kamera. Oke, berarti pas COVID ya, 2019 tuh kan? Iya, pas COVID. Pas COVID ya. Artinya menemukan passionnya pas COVID ya Kak ya? Pas COVID, kayaknya sebelum COVID deh. Oh sebelum COVID? Iya. Ibaratnya aku tuh belajar di kamera, baru beli kamera itu di 2019 akhir. Awalnya buat untuk kepentingan pribadi aja sih Kak. Cuma berjalannya waktu, kayak aku motoin teman, terus hasilnya bagus kok aku suka gitu. Padahal itu foto orang loh yang bagus, bukan fotoku. Tapi ngelihat hasilnya bagus aku jadi suka gitu. Ada kepuasan tersendiri ya gitu ya. Oke. Karena sebelumnya ini kan bersikeras mengejar di dunia tarik suara itu kan. Jadi seorang penyanyi kan, dalam tanda kutip. Pengamen kayaknya. Kan memang pengamen juga kan dari situ awalnya kan. Berarti sempat terjun ke sana? Atau cuma baru keinginan aja? Aku kebetulan emang dari 2012 sampai 2018 itu tahun ke tahun tuh aku selalu ikut ajang pencarian bakat. Boleh dong Kak,
Aku pengen denger nih suara kakak. Boleh nggak sih ya, RJ Setia ya? Boleh nggak sih? Kayaknya kalau misalkan kayaknya nggak usah lah ya. Kayaknya hobi itu udah hampir aku kubur dah Kak. Oh gitu ya. Ya, jadi takutnya ketika aku nyanyi di acara kakak ini, takutnya malah nggak ada yang nonton nanti ya. Ini kan sosok di baliknya Syarif Klik gitu ya. Ya nanti biar di next undangan selanjutnya mungkin aku keluarin ya. Artinya itu udah selesai lah ya dunia ya. Oke, balik lagi tadi ya, RJ Setia, tadi Kak Klik ini, Kak Syarif ini sempat bahas bahwa 2019 awal itu sudah mulai beli kamera awalnya ya Kak ya. Kemudian ngatik-ngatik ada kepuasan sendiri saat potret teman gitu kan. Yang mendasari Kakak untuk beli kamera saat itu apa? Yang mendasari buat aku beli kamera pertama emang setelah di 2018 itu momen titik lelahnya aku mengejar hobiku yang sebelumnya, aku beralih untuk ada keinginan untuk jadi content creator. Oh gitu. Jadi aku beli kamera dong Kak. Tapi kebetulan waktu dulu kan aku masih ada keterikatan kerja di pabrik. Jadi ibaratnya waktuku nggak dapet tuh. Kan Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtu Minggu tuh terkadang aku lembur ya. Jadi untuk konten-konten itu kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya dari situ konten juga gagal, baru belajar motoin temen aja. Mulai ngutak-ngatik bareng gitu ya. Oke. RJ Setia, tentunya jangan lupa follow dan juga subscribe channel YouTube-nya RJ Pro Official, dan bisa kunjungi Instagramnya di @rakyatjabarofficial. Karena ini kita akan menghadirkan podcast-podcast menarik bersama tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, bahkan dengan narasumber-narasumber kompeten lainnya di podcastnya Unjuk Bicara. Dan tentunya kita juga lagi ada di Hotel Harper ya Kak Syarif ya. Di sini kalau mau nongkrong bersama teman-teman pemuda boleh banget, dan cocok banget rekomendasi untuk teman-teman pemuda yang mencari tempat nongkrong di Bekasi tentunya gitu ya. Oke, balik lagi bersama Kak Syarif Klik ngomongin keindahan dunia seni fotografi ya. Karena tagline-nya hari ini tuh pembahasan mengenai service klien dengan baik gitu kan. Nah, karena tadi kan sudah spill di awal kan. Mulai dari kepuasan tersendiri saat foto teman. Kemudian mulai buka jasa profesional tuh dari kapan? Awalnya gimana gitu kan? Mulai buka jasa profesional itu aku di 2021 akhir juga. 2 tahun ya berarti ya? Iya, 2 tahun itu proses untuk belajar kayak ngulik-ngulik kamera lah ya Kak. Gimana ceritanya itu Kak? Awalnya sih kayak dari teman ke teman gitu Kak. Ibaratnya banyak ketika orang banyak ngeliat ketika teman dipoto sama aku, otomatis kan dia post di akun sosial media dia ya. Banyak orang yang nanya, "Oh, ini aku yang jasanya foto mana gitu ya, jasa siapa nih?" Terus akhirnya dari situ tuh ya udah aku ngeberaniin, ya udah coba belajar aja gitu ya. Coba ibaratnya ngeberaniin ya. Soalnya kan kalau misalkan kita nggak berani, mungkin kita nggak bakal bisa jalan ya Kak. Iya, betul. Akhirnya aku di 2021 akhir tuh aku ngeberaniin di jasa. Itu juga masih di jasanya ya, masalah kayak fee-nya itu ya udah seikhlasnya aja lah ya. Seikhlasnya? Iya, masih seikhlasnya. Karena aku juga masih sadar sama hasilku gitu. Lagi mencari portofolio dulu lah ya gitu ya. Nah, ini ada satu quotes yang keren banget dari Kak Syarif. Pertama apa? Berani dulu akan menghasilkan perubahan yang baik gitu ya. Ini dimulai dari keberanian. Anak pemuda memang harus berani ya. Iya, harus berani. Ya kan, nyali kita memang diberani. Ya, oke. Sahabat RJ Pro, tonton terus sampai habis pembicaraan kita sama Kak Syarif. Ini menarik sekali ya, ngomongin tentang potensi anak muda. Kalau boleh tahu kan kakak tinggalnya di Bekasi ya? Iya, di Bekasi. Di mananya Kak? Kebetulan aku di Bekasinya di Cikarang Utara, bagian Cikarang Utara, tepatnya di Sukatani. Oh, di Cikarang Utara, Sukatani kayaknya beda deh Kak. Sukatani itu bukan Cikarang Utara loh. Itu apa? Kayaknya maksudnya Cikarang Utara mungkin ya, masukkan dari Pilar ke dalam terus lurus Sukatani gitu ya. Tapi kebetulan aku di Sukataninya bukan di Kecamatan Sukatani ya Kak. Aku di Kecamatan Karangbahagianya. Oh, Kecamatan Karangbahagia. Nah, berarti bukan Kecamatan Cikarang Utara ya, karena saya pemuda kabupaten juga ya kan. Oh, kita sama berarti ya. Utara, itu sama. Oke. Dari Sukatani ya, kemudian merintis passionnya mulai dari dunia tarik suara, sempat jadi buruh pabrik, sekarang punya usaha sendiri jadi fotografer. Pelajaran apa yang kakak dapat setelah kakak menempuh 3 dimensi yang berbeda? Pelajarannya sih lebih ke kayak pelajaran ini sih kayak bener, ternyata
ya cari uang itu nggak gampang gitu. Ketika emang kita mau sukses, kita mau berkembang, banyak yang harus kita korbankan. Ya pertama sharing sedikit ya Kak. Yeah. Ketika aku kerja di pabrik, kebetulan kan emang statusnya sudah jelas. Aku ibaratnya sudah dapat pekerjaan yang jadi karyawan tetap di pabrik. Per bulan juga aman gitu per bulan juga aman. Ibaratnya kita nggak perlu cari-cari kerjaan. Tapi aku mikir lagi, kalau misalkan aku untuk bisa berkembang di dunia fotografi, aku harus memilih salah satu. Dan berjalannya waktu, ini sebenarnya aku memilih untuk resign dari pabrik itu bukan pikiran yang spontanitas ya Kak. Yeah. Hari ini misalkan aku punya kepikiran resign, besok resign. Itu enggak, itu 2 tahun aku mikir. Oh gitu. Yang memberanikan diri itu apa? Yang memberanikan diri mungkin banyak teman yang support juga sih. Terakhir yang paling aku ingat itu partner kerjaku. Karena dia udah tahu emang aku maksudnya udah di jasa fotografi, dia bilang gini, di tahun ini atau enggak sama sekali. Kalau kata dia gini ya, kalau misalkan lu patokannya itu uang itu nggak bakal ada cukupnya. Jadinya ya udahlah, aku beraniin, aku izin ke bapakku karena aku cuma punya bapak ya untuk sekarang ya. Jadi aku izin untuk resign dari kerjaan, mau fokus di dunia fotografi dan alhamdulillah kayak bapak orang tua aku mengizinkan. Waktu kakak jadi Syarif Klik ya waktu itu ya, ada nggak sih? Masih inget nggak siapa gitu kan? Dan kepuasan apa saat kakak menangani itu gitu? Kayaknya pahitnya nih Kak pertama nih. Oh gitu. Klien pertama aku tuh itu pahitnya. Boleh ceritain nggak? Ya diceritain lagi ya. Pertama kali aku nanganin di event tunangan temenku, ini first time aku ibaratnya moto pakai kamera ya. Itu tuh gagal, berantakan semua. Berantakan karena mungkin ibaratnya apa ya? Ilmu dasar kalau di kamera itu namanya ada segitiga exposure ya di kamera itu. Ilmu dasarnya itu aku belum punya, tapi aku udah ngeberaniin untuk terjun di foto. Akhirnya aku dapat nemu venue itu malam. Malam itu dengan lokasi venue-nya tuh bener-bener gelap Kak. Gelap. Itu pertama kali aku bisa pakai flash. Baru punya flash, aku pakai flash. Sedangkan kebetulan aku juga pegang kameranya yang emang kayak kamera mungkin kamera lawas lah kayak ibaratnya yang spek dari sensornya tuh belum mumpuni gitu. Akhirnya itu bener-bener gagal semua. Nggak ada yang dapat satupun foto itu nggak ada yang dapat. Akhirnya aku minta maaf lah ke teman. Ini kayaknya foto lu emang gagal semua. Pokoknya aku minta maaf lah karena ini bener-bener nggak ada yang bisa ditolong gitu kan. Akhirnya dia juga memaklumi karena istilahnya ini pertama kali aku dipoto, ya udah dia bisa memaklumi. Tapi mungkin dalam hatinya dia juga kesel ya. Apalagi itu momen ya, tapi ini gagal gitu. Kenapa gitu? Akhirnya dari situ aku bisa kayak belajar lah. Dari kegagalan itu aku belajar, oh gimana caranya nih di next project selanjutnya jangan sampai gagal. Dari situ lah mulai belajar ya. Tapi kakak belajarnya itu sendiri atau privat sih Kak? Kebetulan aku sendiri Kak. Otodidak berarti? Otodidak. Aku tuh nggak otodidak banget sih. Kebetulan sebelum aku terjun di foto, ada teman dekat juga yang istilahnya belajar di kamera ya. Oke. Ibaratnya sering sharing ke dia sama lihat-lihat YouTube aja sih. Oke. Nah, itu kan pengalaman pahit ya. First nanganin klien itu pahit karena masih minim pengalamannya. Kemudian kepuasan pertama kali kakak dapat? Kepuasan pertama kali yang bener-bener puas nih ya kayak aku ngomongin. Yang bener-bener puas ibarat dari foto ini yang bisa aku dapat, aku bisa liburan karena foto. Liburan karena foto? Ya, ibaratnya aku liburan keluar kota karena ibaratnya karena kerjaanku di fotografer gitu. Oh iya, itu memang asik sih ya. Jadi itu karena kerjasama atau kerjasama. Ada request ya? Aku ikut agensi sih. Kebetulan di agensiku itu nanganin company profile. Dari situ ibaratnya kota yang benar-benar dari kecil aku pengen banget ke situ, akhirnya tuh kesampaian gitu Kak. Kota apa itu? Bali. Oh, Kota Bali. Iya, Kota Bali. Kebetulan itu dari kemarin yang ini kita tur 4 kota ya. Pertama aku Jogja, kedua itu Bali, ketiga aku transit Lombok. Lombok itu aku transit ke Sumbawa.
Ya, alhamdulillahnya itu. Aku sempat lihat juga sih di portofolionya itu ada beberapa contohnya ya. Di NTB ya kan. Menarik. Oke, sahabat RJ Setia gitu ya. Kak Sarip ini sebetulnya sosok laki-laki yang, bukan laki-laki ya, pemuda. Sosok pemuda Bekasi yang saya pikir sudah berhasil ya melampaui ketakutannya gitu ya, sudah berhasil untuk mengendalikan nervousnya, pasti gugup dong Kak. Gugup banget ini. Ya, kan? Apalagi pindah dari zona nyaman gitu kan, itu kan penuh dengan tantangan ya kan. Kita juga pesimis, bisa atau enggak, kebingungan itu tuh bisa kita lampaui. Jadi poinnya yang perlu saya sampaikan ke teman-teman itu adalah kita nggak bakalan tahu kita gimana kalau kita nggak berani langkah, nggak berani mulai gitu. Seperti yang dari awal ya, mulai aja dulu. Gitu ya, kayak. Oke, ini di segmen terakhir ya Kak, aku mau bahas sebelum nanti aku persilakan Kakak untuk menyampaikan dan memotivasi di Unjuk Bicara kali ini gitu ya. Aku mau tanya, seni foto. Nah, seni foto kan biasanya setiap orang punya seni ya. Seni foto Kakak tuh apa sih saat mempotret atau mengklik satu gambar tuh apa? Seninya tuh di mana gitu? Kalau ibaratnya slogan yang selalu tertanam di diri Syarif Pelik itu ada slogannya Kak. Apa tuh? Slogan di Syarif Pelik itu menghasilkan foto yang indah dipandang oleh mata gitu. Jadi kayak seninya itu menurutku ya, seninya itu ketika emang si orang yang aku foto seneng sama hasil fotonya ini, itu aku seneng. Karena foto itu sebuah seni visual ya Kak, momen yang gak bakal terulang. Jadi ketika emang gambar yang aku hasilkan si klien itu suka, itu tuh ibaratnya rasa yang luar biasa buatku gitu. Jadi keindahan ya tadi. Iya, keindahan. Luar biasa. Menarik sekali Kak Sarip, terima kasih sudah bergabung di RJ Setia. Terakhir saya persilakan Kak Sarip untuk bisa memberikan satu kekuatan kepada pemuda-pemuda lain yang mau memulai seperti Kak Sarip. Silakan Kak Sarip. Oke. Ini di sini kita sama-sama belajar ya Kak ya. Aku juga masih belajar ya tadi ya. Ya untuk untuk motivasi buat teman-teman yang istilahnya masih ada rasa ketakutan untuk terjun di bidang fotografi. Satu, intinya jangan pernah ada rasa takut untuk mencoba. Kita harus mencoba dulu gitu, karena dari kegagalan itu yang bisa membuat kita sukses, dari kegagalan itu yang membuat bisa kita introspeksi gitu. Hari ini kita gagalnya di sini, berarti kita harus revisi nih kegagalan yang kemarin, kurangnya yang kemarin. Jadi kita harus kayak semangat untuk belajar gitu. Kita semangat untuk belajar biar kayak hasil yang kita buat itu sesuai apa yang kita mau gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Sarip sudah mau bergabung di podcastnya Unjuk Bicara. RJ Setia, podcast ini tentunya kita ada di Hotel Harper Cikarang yang letaknya nggak jauh dari Meikarta. Ini lokasinya strategis banget untuk pemuda-pemuda nongkrong di sini, belajar di sini, dan mungkin lain waktu kita juga bisa undang untuk belajar di sini sama Kak Sarip gitu. Berkenan ya Kak ya, kita belajar fotografi sama pemuda-pemuda Bekasi gitu kan, asik banget nih di sini ya kan. Ini bisa kita agendakan. Dan tentunya ada banyak pelajaran di podcast Unjuk Bicara kali ini, bukan sekadar bicara. Kita akan mengulas sosok-sosok pemuda, sosok-sosok tokoh-tokoh inspiratif yang bisa menjadikan motivasi kehidupan kita. Sekali lagi, 1000 motivasi yang kita dengarkan tidak akan terrealisasi apapun kalau kalian nggak mulai. Jadi mulai dari sekarang, mulai dulu apa yang kamu inginkan sebelum waktunya terlambat, nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Saya Resi Maulida, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.